Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum materi bersama lagi, yaitu mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kurikulum Merdeka edisi revisi dari sumbernya buku siswa resmi dari Kemdikbud. Nah, dalam pembahasan kali ini yaitu kita akan membahas tema 2, yaitu keberagaman lingkungan sekitar. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, kalian diharapkan dapat mengenal berbagai jenis lingkungan di sekitar. Yang kedua, kalian diharapkan dapat memahami hubungan manusia dengan lingkungan. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menjelaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Yang keempat, kalian diharapkan dapat menunjukkan perilaku hemat dan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan. Dan yang terakhir, tujuan pembelajarannya kalian diharapkan dapat menerapkan kebiasaan hidup yang ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu. Nah, sub pembahasan yang A, berkenalan dengan lingkungan sekitar. Mulai dari pengertian lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia dan memengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, lingkungan budaya, serta lingkungan buatan. Keempat lingkungan tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Nah, kita bahas dulu yang pertama lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya, ada gunung, sungai, danau, laut, pantai, hutan, bukit, dan lembah. Manfaat lingkungan alam diantaranya sebagai sumber air, tempat hidup makhluk hidup, sumber pangan, sumber energi, tempat wisata, serta menjaga keseimbangan ekosistem. Yang kedua adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang terbentuk karena adanya hubungan antara manusia, contohnya keluarga, sekolah, tetangga, teman bermain, serta organisasi masyarakat. Lingkungan sosial membentuk sikap, karakter, kepribadian, kebiasaan, serta nilai kehidupan. Lingkungan yang ketiga yaitu lingkungan budaya. Lingkungan budaya merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia. Contohnya, bahasa daerah, rumah adat, pakaian adat, tarian tradisional, lagu daerah, upacara adat, senjata tradisional, serta makanan khas. Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam sehingga harus dijaga sebagai identitas bangsa. Yang keempat adalah lingkungan buatan. Lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, ada jalan raya, bendungan, waduk, sawah, irigasi, sekolah, rumah, jembatan, dan taman kota. Lingkungan buatan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan manusia dengan lingkungan. Manusia sangat bergantung pada lingkungan. Lingkungan menyediakan air, udara, tanah, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil hutan, hasil laut, dan energi. Sebaliknya, manusia juga mempengaruhi kondisi lingkungan melalui aktivitasnya. Apabila manusia menjaga lingkungan, maka lingkungan akan memberikan manfaat secara berkelanjutan. Sebaliknya, apabila manusia merusaknya, maka akan muncul berbagai bencana. Bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Ada interaksi positif, diantaranya menanam pohon, reboisasi, menghemat air, menghemat listrik, membersihkan sungai, serta mendaur ulang sampah. Yang berikutnya ada interaksi negatif, yaitu contohnya penebangan liar, membuang sampah sembarangan, pembakaran hutan, pencemaran air, pencemaran udara, serta penangkapan ikan menggunakan bom. Adapun manfaat menjaga lingkungan, diantaranya udara menjadi bersih, air tetap tersedia, tanah tetap subur, terhindar dari banjir, terhindar dari longsor, hewan dan tumbuhan tetap lestari, serta kehidupan masyarakat menjadi lebih sehat. Pembahasan yang kedua yaitu bagian B, pembiasaan diri untuk melestarikan lingkungan. Pengertian pelestarian lingkungan. Pelestarian lingkungan adalah upaya menjaga, merawat, dan memanfaatkan lingkungan secara bijaksana agar tetap lestari bagi generasi sekarang maupun yang akan datang. Mengapa lingkungan harus dilestarikan?
Karena lingkungan merupakan sumber kehidupan. Jika lingkungan rusak, maka akan terjadi banjir, longsor, kekeringan, pencemaran, pemanasan global, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Lalu bagaimana cara melestarikan lingkungan? Nah, di antaranya yang pertama tentunya kita harus menjaga kebersihan, yaitu dengan cara menyapu halaman, membersihkan selokan, tidak membuang sampah sembarangan, serta kerja bakti. Yang kedua, mengurai sampah melalui prinsip 3R. Reduce, yaitu mengurangi penggunaan barang sekali pakai. Contoh, membawa botol minum, membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, reuse, yaitu menggunakan kembali barang yang masih layak. Contohnya, botol bekas dijadikan pot tanaman, kardus dijadikan tempat penyimpanan. Yang ketiga adalah recycle, yaitu mengolah kembali sampah menjadi barang baru. Contohnya, kertas bekas menjadi kertas daur ulang, plastik menjadi kerajinan. Yang ketiga, cara melestarikan lingkungan itu dengan menanam pohon. Nah, manfaatnya yaitu akan menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, mencegah banjir, mengurai polusi, dan menjaga kesuburan tanah. Yang keempat, tentunya dengan menghemat air, contohnya menutup keran setelah digunakan, menggunakan air secukupnya, serta memperbaiki kebocoran. Yang kelima, cara melestarikan lingkungan itu dengan menghemat energi, contohnya mematikan lampu saat tidak digunakan, mematikan televisi, serta menggunakan cahaya matahari pada siang hari. Peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan, diantaranya dengan cara gotong royong, kerja bakti, adanya bank sampah, terus juga penghijauan, menjaga sungai, serta menjaga hutan. Peran sekolah, sekolah dapat melestarikan lingkungan melalui program adiwiyata, piket kelas, menanam pohon, membuat tanam sekolah, memilah sampah, hemat listrik, serta hemat air. Adapun peran murid yang dapat kalian lakukan diantaranya tidak membuang sampah sembarangan, membawa tumbler, membawa kotak makanan, menanam tanaman, mengurai penggunaan plastik, ikut kerja bakti, serta menjadi teladan menjaga lingkungan. Dampak kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan pencemaran udara, pencemaran air, tanah, berkurangnya sumber air, punahnya flora dan fauna, perubahan iklim, serta bencana alam. Pembahasan yang ketiga yaitu pembiasaan diri dalam kebutuhan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang harus dipenuhi agar manusia dapat hidup dengan baik. Kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan juga terbatas. Karena itu, manusia harus mampu menentukan prioritas. Faktor yang dapat mempengaruhi kebutuhan diantaranya usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, lingkungan, adat istiadat, serta kemajuan teknologi dan pekerjaan. Macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitasnya itu ada tiga. Yang pertama kebutuhan primer. Nah, kebutuhan primer yaitu disebut juga dengan kebutuhan pokok. Contohnya makanan, minuman, pakaian, dan rumah. Kebutuhan intensitas yang kedua yaitu kebutuhan sekunder, yaitu kebutuhan setelah primer terpenuhi. Contohnya, kita ingin memiliki sepeda, telepon genggam, serta meja belajar. Yang ketiga, kebutuhannya itu adalah kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan kemewahan. Contohnya, kita membutuhkan mobil mewah, perhiasan mahal, dan pila. Macam-macam kebutuhan yang kedua berdasarkan waktu, yaitu kebutuhan sekarang harus segera dipenuhi. Contohnya, obat sakit, makan ketika lapar, kebutuhan masa depan dipenuhi kemudian hari. Contohnya, pendidikan, tabungan, dan asuransi. Berdasarkan sifatnya, kebutuhan itu ada dua, ada jasmani dan juga rohani. Nah, kalau berdasarkan sifat yang pertama yaitu jasmani, yaitu kita membutuhkan makanan, minuman, dan olahraga. Kebutuhan berdasarkan sifat yang kedua yaitu rohani, kita membutuhkan pendidikan, rekreasi, dan beribadah. Macam-macam kebutuhan yang berikutnya yaitu berdasarkan subjek, yaitu yang pertama ada individu, yaitu kebutuhan seseorang. Contohnya buku pelajar, seragam sekolah. Yang kedua yaitu kelompok, kebutuhan bersama. Contohnya jalan, jembatan, rumah sakit, dan sekolah. Alat pemuas kebutuhan adalah barang dan jasa yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya.
Barang contohnya buku, sepatu, pensil, dan sepeda. Jasa contohnya guru, dokter, polisi, sopir, dan tukang cukur. Perilaku bijak dalam memenuhi kebutuhan, maka murid perlu membiasakan diri untuk selalu hidup sederhana, tidak boros, menabung, membeli sesuai kebutuhan, mengutamakan kebutuhan daripada keinginan, menggunakan barang sampai habis masa pakainya, serta menghargai hasil kerja orang lain. Sikap bertanggung jawab sebagai konsumen, di antaranya kita harus memilih barang berkualitas, membeli sesuai kemampuan, tidak berlebihan, menghemat penggunaan barang, menjaga barang yang dimiliki, serta memanfaatkan kembali barang yang masih layak. Kesimpulan materinya, tema keberagaman lingkungan sekitar mengajarkan bahwa manusia hidup berdampingan dengan berbagai jenis lingkungan, yaitu lingkungan alam, sosial, budaya, dan buatan yang saling berhubungan dan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui kebiasaan positif seperti menjaga kebersihan, menerapkan prinsip 3R, menghemat air dan energi, serta menanam dan merawat tanaman. Selain itu, kalian juga diajak memahami bahwa kebutuhan manusia tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia juga terbatas. Karena itu, setiap orang perlu bersikap bijak dalam memenuhi kebutuhan dengan menentukan skala prioritas, hidup hemat, tidak boros, serta menggunakan sumber daya secara bertanggung jawab. Inti dari tema ini adalah membentuk peserta didik yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan, mampu memanfaatkan sumber daya secara bijaksana, menghargai keberagaman lingkungan sekitar, serta menerapkan perilaku yang bertanggung jawab demi terciptanya kehidupan yang bersih, sehat, lestari, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.